Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita mau benar-benar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita buat Tuhan. Karena saat ini kita akan mengkhususkan waktu kita untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita mau benar-benar datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami sampai saat ini. Kau tunjukkan bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Saat ini kami berada di tempat ini Tuhan, bukanlah karena kekuatan kami sendiri, tapi kami yakin percaya bahwa Engkau telah menguatkan kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama hadir tempat ini Tuhan. Saat ini kamu menyatakan bahwa inilah kerinduan kami Tuhan. Ada satu hal yang kami rindukan ketika kami datang tempat ini. Kami mau bersama-sama menikmati bait-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama menikmati kasih-Mu. Kami mau sama-sama menikmati kemurahan-Mu yang ada untuk kami saat ini. Dan kami nyatakan Tuhan, saat ini kami telah siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Boleh kita sama-sama nyatakan bahwa ada satu hal yang kurindu Tuhan, untuk berdiam bersama-sama di tempat ini Tuhan, di bait-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama dengan sungguh kita akan satu hal yang kurindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu,
mau nyanyikan pujian, satu hal yang kurindu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik
kami, Tuhan merasa bahwa Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami menyatakan kerinduan kami. Tuhan bersyukur karena hadir tempat ini Tuhan. Itu semua adalah karena kemurahan-Mu. Dan saat ini kami telah siap Tuhan untuk muji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan untuk duduk kembali. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ketika datang ke tempat ini kan membawa kerinduan yang besar kepada Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan pujian satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini.
kita saat ini sedang menikmati bait Tuhan tempat ini, amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini untuk membakar semangat kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan
kembali. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau rasakan bahwa ada sinar kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini untuk mengurapi setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami menyatakan bahwa kami ingin tetap tinggal di dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah
Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Kita mengangkat tangan menyembah kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, memberikan pujian kami, hormat kami kepadamu. Ketika kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kami, akan memudarkan dunia ini, akan memudarkan segala keinginan dunia ini. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah. Kami tinggikan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas hidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan pujian, penyembahanmu kepada Tuhan, penghormatanmu kepada Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memberikan pujian dan hormat kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, di tempat Bapak Ibu berdiri, ya Tuhan ada melawat Engkau. Di tempat Bapak Ibu mengangkat tangan memberikan penyembahan-Mu kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan akan menjamah dan melawat Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya.
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian kita bagi Dia yang layak menerima pujian dan hormat. Bagi Dia, bagi Tuhanlah segala pujian, bagi Tuhanlah segala penyembahan. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Ini pujian sembah kami bagimu Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan, segala sembah kami. Haleluya, 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 haleluya. Ialah segala segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu pujian. Haleluya, haleluya. Ialah segala segala. Ialah segala segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Biarlah kehadiran-Mu memulihkan kami. Hidupku Mengalir. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Biarlah aliran surgawi turun atas kami pagi hari ini. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Dalam doa mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Hidupku. Roh Kudus, mengalirlah di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini ruangan ini penuh dengan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan membuka hati kami, Roh Kudus, sehingga kuasa-Mu turun atas kami. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini. Biarlah gereja yang diurapi dengan Roh Kudus.
Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang berjalan di dalam kebenaran. Sehingga sementara kami ada di bumi ini, kami tidak terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan dunia ini, tetapi kami hidup dalam kasih Tuhan. Biarlah kami terus berjuang dengan kekuatan dan otoritas yang dari Tuhan, untuk kami bisa mengalahkan dunia ini dan menjadi utusan-utusan Kristus yang membawa otoritas ilahi di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama-sama kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah anak-Mu ini yang serba terbatas, mampukanlah untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kuasa-Mu. Berikan kemampuan kepada kami semua untuk percaya akan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami akan sambut dengan sukacita. Kami akan sambut dengan penghormatan kepada setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi. Biarlah pagi ini merupakan pagi kemenangan bagi kita. Jika saudara-saudara kita merayakan hari kemenangan beberapa waktu yang lalu, biarlah kemenangan bukan 1 tahun sekali, biarlah kita juga merayakan kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi saya akan mereview kembali bahwa ini sudah di bulan yang keempat kita berbicara mengenai membangun ke atas. Di bulan yang keempat, karena bulan yang kelima kita akan sudah membangun ke dalam. Dan pastikan ketika kita membangun ke atas, saya pastikan bahwa ini bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar kita akan membangun hubungan ke atas, membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekali lagi kalau dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 kemarin, sekali lagi bahwa tubuh kita ini dirancang untuk hidup di dunia. Sekali lagi tubuh kita ini yang kalau dicubit sakit ini dirancang untuk hidup di dunia ini. Tetapi sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita harus ingat kembali identitas kita. Karena identitas kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jangan sampai gambar dan keserupaan kita dengan Allah seperti yang diberikan kepada Adam menjadi rusak karena pelanggaran terhadap perkataan-perkataan Tuhan, pelanggaran terhadap firman Tuhan, sehingga bukan lagi kita berkuasa, tetapi kita akan dikuasai oleh dunia ini. Kemarin saya sampaikan bahwa dosa bukan hanya soal perbuatan, tetapi diperbudak. Sehingga orang tidak mampu keluar dari sana, tidak punya hak dan tidak punya kemampuan untuk keluar dari perbudakan. Sehingga terus melakukan pelanggaran, terus melakukan dosa. Dan yang kedua, ketika kita berbicara masalah dosa, karena ini yang bertentangan dengan kesucian, adalah bagaimana pikiran kita, bagaimana kita berada, kita berpikir sebagaimana Allah berpikir sementara di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, bulan-bulan ini juga kita akan mencoba untuk melaksanakan program nasional bagaimana untuk pengembangan gereja Tuhan. Jadi perlahan-lahan tapi pasti gereja kita, gereja Sidang Jemaat Allah akan menjadi gereja sel. Jadi gereja sel, bukan gereja yang punya sel. Jadi akan menjadi gereja sel. Tahapan-tahapan ini memang tidak mudah, apalagi dasarnya adalah gereja tradisional.
Tetapi kita akan berupaya bagaimana pusat dengan doanya, dengan puasanya, dengan litbangnya, mereka memberikan putusan-putusan berkaitan dengan organisasi ini. Karena organisasi kita sebenarnya sudah sangat lama sekali, tetapi pertumbuhannya tidak signifikan. Pertumbuhan jiwa-jiwanya dalam tanda kutip, entah mereka membawa jiwa dari gereja lain atau dari mana saja, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Sehingga kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Ketika kita melakukan hal yang sama terus menerus, maka menurut pemikir-pemikir gereja Sidang Jemaat Allah, kita akan begini-begini saja. Jika kita melakukan aktivitas yang sama dengan hal yang kemarin-kemarin, maka kita akan begini-begini saja. Padahal firman Allah berkata, yang begini nih belum pernah kita lihat. Kita mesti berinovasi sesuai dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika pusat melakukan begitu, tentu di daerah juga kita melakukannya, walaupun sedikit ada hal yang penyesuaian, tentu ini yang akan kita lakukan. Tetapi pada prinsipnya adalah nanti akan menitik beratkan kehidupan kita ini dalam kekristenan ini adalah pada penjangkauan. Jadi yang namanya komsel atau KKA atau apapun namanya, di dalam gereja-gereja Sidang Jemaat Allah, di dalamnya mesti harus ada penjangkauan. Makanya saya sedang berpikir dengan koordinator KKA, Pak Widodo, ini kira-kira kita mau pakai nama apa ini? Apa tetap KKA? Karena nama itu mencerminkan tindakan kita. Nama itu akan membawa siapa kita. Kayak nama saya Ben Toto, akan bawa nama saya. Jadi Ben Toto. Bapak Ibu Saudara, di dalamnya ada penjangkauan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi semua tidak akan tersentral di fokus di pusat, tetapi akan di kelompok-kelompok sel itu. Penjangkauan jiwa-jiwa. Kemudian di sana ada perawatan. Jadi namanya perawatan itu jemaat yang ada di kelompok itu akan dirawat dengan baik. Karena kemampuan seorang untuk merawat biasanya kisaran di 150 saja. Mengingat namanya, tahu kehidupannya, itu tidak ada manusia yang super untuk bisa menjangkau semua 500 atau 1000 orang, tidak akan mungkin bisa. Maksimal 150 sampai 200. Di sana ada perawatan. Kalau ada yang sakit, ada kelompok itu yang memperhatikan. Kalau ada yang kekurangan, kelompok itu yang akan memperhatikan dengan baik. Dirawat dengan baik supaya jiwa-jiwa ini menjadi sehat. Kemudian juga yang ketiga akan ada pemuritan. Jadi pemuritan di sana akan dilakukan dengan baik sehingga akan ada murid Kristus yang berlipat-lipat di dalam kelompok itu. Karena memang kita bisa melihat, bisa mengajar dengan baik bukan dalam kelas besar. Kalau dalam khotbah-khotbah semacam ini, saya rasa bisa juga tetapi tidak terlalu efektif untuk mengajar. Tapi paling tidak di dalam kelompok kecil yang menjadi warna GSCA nanti, itu akan ada murid-murid Kristus yang terus bertumbuh di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah pengutusan. Di dalamnya nanti akan ada orang-orang yang akan diutus, orang-orang yang akan diutus pergi untuk memberitakan kabar baik setelah mereka dimuridkan. Setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dari 4 hal ini, fokusnya adalah perubahan hidup. Jadi di dalam kelompok-kelompok sel nanti, yang ditekankan adalah perubahan hidup. Hidup yang berubah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perubahan-perubahan hidup inilah yang akan nampak di dalam kelompok-kelompok kecil.
Keseharian akan terlihat. Ketika sering ketemu, orang akan lihat aslinya, bukan? Seperti seorang muda-mudi yang baru pacaran, biasanya yang baik-baik saja. Tapi ketika sering bertemu dalam pernikahan, kemudian baru tahu aslinya. Seperti itulah dalam hubungan kelompok, sehingga akan ada perubahan-perubahan yang nampak, perubahan yang tidak digawe-gawe, perubahan yang alami, perubahan yang tidak dibuat-buat supaya kelihatan baik, tapi benar-benar memang baik perubahannya. Kemudian yang kedua adalah perubahan peran. Mesti ada perubahan peran yang dijalani, yang tadinya tidak ambil peran apa-apa, yang penting jadi Kristen yang pasif, datang, pergi, pulang, pokoknya datang, pergi, pulang, ada apa-apa tidak mau tahu ya, pokoknya datang, pergi, pulang. Nanti akan ada perubahan peran, akan ada bagian-bagian yang diambil, ada bagian-bagian yang akan dikerjakan untuk membangun tubuh Kristus yang besar. Jadi perubahan hidup dan perubahan peran. Ini yang menjadi titik fokusnya. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, minum teh, minum kopi, roti, ada rotinya, ada snacknya, ada singkongnya, tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Itu bukan harapannya. Hanya senang kumpul, tapi tidak mencapai sasaran. Sasarannya harus dicapai, yaitu perubahan hidup dan perubahan peran. Dan Tuhan akan menolong gereja kita sekalipun nanti akan tidak secepat kilat untuk kita bisa berubah, tetapi apa yang dikerjakan oleh BPP pusat sampai di daerah, wilayah dan di gereja-gereja setempat, ini akan bisa mendorong sebagai sistem yang baru untuk mendorong gereja untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan panggilannya menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita kembali kepada sebuah kekudusan dalam kehidupan, apa sih yang harus kita bawa dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27 dari Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, memberkati laki-laki dan perempuan tadi. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi masih ada di situ, berkuasalah supaya kita menjadi orang-orang yang bisa berkuasa. Berkuasa dalam arti bukan karena jabatan. Kalau seorang pelajar, dia akan berkuasa atas materi yang dipelajarinya. Dia akan menguasai materi yang dipelajarinya. Kalau seorang pekerja, dia akan menguasai pekerjaannya itu. Kalau seorang pelayan Tuhan, dia harus menguasai semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menguasai bukan berarti tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, tapi artinya dia mampu melakukannya dengan baik, berkuasa. Dan bagian kekudusan yang harus saya sampaikan seperti ayat ini adalah, ini berbicara masalah pernikahan. Kekudusan, kesucian di dalam firman Tuhan adalah soal pernikahan. Sementara sistem dunia ini sudah dirombak sedemikian rupa, sehingga mereka menikah dengan cara mereka sendiri, tidak seperti caranya Alkitab, bagaimana membangun sebuah pernikahan. Pernikahan yang benar adalah Allah memberkati mereka, masuk di dalam berkat, masuk dalam pernikahan kudus. Lalu berikutnya adalah beranak cucu. Jangan dibalik.
Dunia ini dibalik, beranak cucu dulu, baru minta diberkati. Ini kebalik. Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita akan belajar bahwa kita akan menjaga diri. Orang-orang muda juga akan sama-sama menjaga diri. Jangan beranak cucu dulu, baru minta pernikahan. Amin. Tetapi mari kita akan membangun baik. Juga sama, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, ketika diberkati pasanganmu kamu ingat siapa pasangannya. Jika itu bukan pasanganmu, jangan beranak cucu. Masih ingat pasangannya waktu di pernikahan? Ketika Tuhan, aku berjanji akan setia. Aku berjanji akan menerima engkau dalam keadaan kaya atau miskin, sehat ataupun sakit. Tetapi ada pria lain masuk, oh iya ini kayak suamiku ini. Kemudian ada orang cantik, ini kayak istriku ini. Sehingga mereka beranak cucu, lupa bahwa mereka harus diberkati oleh Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu mereka berfirman kepada mereka, barulah beranak cucu dan bertambah banyak. Masih bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara? Ini pernikahan yang benar di dalam Tuhan. Ini pernikahan yang benar sesuai dengan warna surgawi. Kita ada dalam dunia ini, dunia dengan segala caranya. Mereka kadang-kadang hidup di luar perkawinan yang sah. Mereka kumpul kebo atau kumpul monyet, tidak hidup dalam pernikahan yang benar, tetapi disahkan oleh dunia ini. Karena apa? Dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita harus beroposisi untuk melawan kegelapan itu dengan cara hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kekudusan yang firman Tuhan katakan. Itulah kekudusan yang firman Tuhan mau bangun di tengah-tengah gerejanya. Sementara gereja ini ada di tengah-tengah dunia yang kotor. Allah memberkati mereka. Mau Allah memberkati? Hidup dalam kasih-Nya. Pernikahan yang diberkati Tuhan adalah pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab kita belum berubah. Biarlah kesucian kekudusan dalam pernikahan akan dijunjung tinggi oleh setiap anak-anak Tuhan. Khususnya jemaat GSCA Maranatha Family Batu. Ada banyak hal yang terjadi. Hanya karena atas nama cinta. Hanya karena atas nama senang, atas nama cinta. Meninggalkan kebenaran. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang atau tidak senang, kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kemudian naik di ayat 27. Jadi pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi pernikahan yang benar adalah laki-laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki menikah dengan laki-laki, itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Perempuan dengan perempuan, itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Manusia dengan binatang, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu yang sempat rame itu, binatang juga, binatang juga bukan pernikahan namanya. Ya mereka kawin begitu saja. Itu sebabnya yang membedakan kita adalah karena ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Jadi tidak ada di tengah-tengah. Jadi laki-laki dengan perempuan, tidak ada laki-laki dengan laki-laki. Tapi masalahnya, Pak, di negara-negara lain boleh nih laki-laki dengan laki-laki. Itu negara Kristen lagi. Saya tidak terlalu peduli dengan negara Kristen atau bukan. Tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ketika hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Itulah sebabnya ketika kita dirancang untuk hidup di bumi ini,
Kita dirancang untuk hidup di dunia ini, bukan untuk segambar dengan dunia ini, tetapi segambar dan serupa dengan Kristus. Cara pernikahan kita, cara berbicara kita, cara bekerja kita, cara bertingkah laku, bertindak tanduk, mesti harus sama persis dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan menolong kita. Dan bagaimana mengenai penyimpangan-penyimpangan? Ada beberapa kasus-kasus. Ada seorang, saya tidak bermaksud untuk menghakiminya, begini, ada seorang laki-laki, tetapi dari lahir dia sukanya sama laki-laki. Jadi kalau ketemu dengan cewek, secantik apapun, tidak pernah tertarik. Tidak pernah terpikat, tidak pernah tertarik. Dan tertariknya pada sesama jenis. Dan ketika dalam sebuah konsultasi, ya jangan salahkan saya, salahkan orang tua saya yang melahirkan saya. Saya tidak mau seperti ini, tapi saya lahir seperti ini. Ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi jawabannya? Apakah memang harus menerima kondisi semacam itu? Saya rasa tidak. Allah datang untuk membuat yang rusak menjadi baik. Allah datang untuk membawa orang-orang dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah akan membawa kehidupan kita, sekalipun rusak dari lahirnya. Ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan lahir baru. Saya percaya ketika kita lahir baru, menjadi manusia baru, rohani kita, jiwa kita, tubuh kita juga akan dibaharui di dalam Tuhan. Ketika kita lahir baru di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, kehidupan-kehidupan yang lama itu sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang, kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jika masih kita hidup dalam hidup yang lama, cepat-cepat daftar baptisan air lagi. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kekudusan yang dari Allah, dilahirkan kembali. Saya percaya ketika hidup kita dilahirkan kembali, kita akan menjadi manusia baru, manusia di dalam Tuhan. Orang berkata tidak mungkin, Pak. Tapi jaminan saya percaya kepada firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu mungkin. Saya percaya ketika kekudusan hidup kita dalam pernikahan benar, maka Tuhan akan memberkati. Gereja kita akan diberkati dengan mulai dari pernikahan-pernikahan, rumah tangga yang benar, yang kudus di hadapan Allah, itu akan membawa dampak yang besar dalam gereja Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mau gereja ini diberkati Tuhan. Dalam membangun ke atas diperlukan kekudusan. Pondasi kehidupan kita. Tuhan akan tolong dan memberkati kita. 1 Petrus 2 ayat 9, kita akan bisa lihat. Di tengah-tengah dunia ini, kita pesan firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita akan baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita percaya bahwa kita adalah imamat yang rajani, imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkemenangan, bangsa yang kudus, termasuk pernikahannya, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang berbuat dosa itu berada dalam kegelapan. Kadang-kadang mereka disebutkan matanya gelap, tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena dalam kegelapan. Tetapi ketika kita menjadi bangsa yang terpilih dari sekian banyak orang, Bapak Ibu datang ke tempat ini,
Saya memastikan Bapak Ibu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, manusia yang terpilih dari sekian manusia-manusia yang lain yang belum percaya Tuhan. Bapak Ibu terpilih duduk di tempat ini untuk menjadi imamat yang rajani, imam-imam yang benar, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi keluar dari kegelapan, bukan tetap dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kehidupan kita ini sekali lagi dirancang untuk hidup dalam dunia ini. Tetapi hati kita, jiwa kita, roh kita ingin di surga. Amin. Seperti kemarin, kita ingin di surga. Tetapi ingin di surga kapan? Tapi jangan sekarang kan gitu. Kepinginnya ke surga, tapi masih tidak mau melepaskan dunia ini. Ya toh? Kita kepingin ke surga, tetapi masih hidup dalam ikatan-ikatan duniawi ini. Tidak bisa. Ingin di surga, tapi kita masih nyaman di bumi ini. Kalau ragu-ragu memang kadang-kadang bingung juga. Kita mau ke surga atau tetap tinggal di bumi ini. Kita pilih yang mana supaya pasti sama saja. Kita mau tinggal di bumi aja ya. Kok ragu-ragu juga? Apa kita mau ke surga sekalian? Enggak juga, ya bingung. Saya memastikan kita tinggal di bumi saja dulu, tetapi membawa nilai-nilai surgawi di bumi ini. Kita ditinggal di bumi ini sampai Tuhan panggil, tetapi tetap membawa nilai-nilai surgawi ada di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoa beginilah, kamu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Tidak apa-apa kita di bumi ini, tapi jangan serupa dengan dunia ini. Tidak apa-apa kita di bumi ini, karena memang dirancang untuk itu kehidupan kita. Untuk tinggal di bumi ini, tetapi untuk berkuasa dan untuk menghadirkan surgawi turun di tengah-tengah kita. Tuhan akan tolong dan memberkati kita. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 kita akan bisa melihat. Kita baca sama-sama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini, ayat yang ke-8, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, memang ada sebuah perdebatan ketika kita mau hidup kudus di hadapan Allah, sementara kuasa-kuasa dunia ini akan terus menekan kita, akan terus menguasai. Kalau harusnya orang di bumi ini harus sama dengan dunia ini, di mana dunia ini sudah di bawah kekuasaan si jahat. Tetapi Allah mengambilnya kembali dengan mati di kayu salib. Nanti tanggal 18 kita akan peringati. Supaya kuasa yang sudah Adam berikan kepada iblis itu diambil kembali untuk diberikan kepada manusia yang percaya kepada Allah. Itulah sebabnya ketika kita menjadi percaya, kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa yang besar, yang pernah hilang tetapi dikembalikan lagi kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi, musuh kita itu bukan sesama kita. Musuh kita bukan darah dan daging. Kalau samping Bapak Ibu masih punya darah, masih punya daging, itu bukan musuh kita. Amin. Tapi melawan pemerintah, bukan pemerintah negara kita, tetapi menggambarkan bagaimana kuasa kegelapan ini memerintah atas dunia ini. Itu yang kita lawan. Sehingga lawan kita bukan suami, lawan kita bukan istri, lawan kita bukan anak atau sesama jemaat. Lawan kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Nah, ini yang harus menjadi tugas gereja untuk melakukan peperangan rohani. Bapak, Ibu dan Saudara, bagian pernikahan yang menjadi kekudusan berikutnya adalah masalah keuangan kita. Masalah ekonomi. Ini harus juga mendapatkan perhatian khusus. Karena ini adalah lawan yang hampir sejajar. Tidak bisa manusia memiliki dua tuan. Satu tuannya adalah Tuhan, yang satu adalah Mamon. Tidak bisa. Tetapi sistem dunia ini sudah dikuasainya. Sehingga Bapak Ibu masih ingat prinsip ekonomi? Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dan itu mendarah daging. Sehingga orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Sekalipun harus mengorbankan kebenaran, harus mengorbankan teman, harus mengorbankan orang baik. Dia tidak peduli. Yang penting mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Padahal prinsip firman Allah berbeda. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Secara ekonomi kita akan bisa melihat prinsip firman Tuhan berbeda. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip Alkitab, prinsip kebenaran. Tapi dunia mengubahnya dengan ya lek iso korban titik ae, lek iso oleh sing akeh gitu loh. Lek iso tek sapa-sapa dijukuk. Enggak peduli. Punya tetangga, punya teman, punya Tuhan, kalau bisa diambil semua karena prinsip-prinsip ini. Itulah sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dalam kekudusan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini yang harus firman Allah katakan, camkanlah ini. Bukan apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apalagi beberapa waktu ke depan, kita harus sangat ekstra hati-hati dalam pengaturan ekonomi. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu menaikkan tarif impor menjadi 32%. Ini bukan hanya sekedar angka. Kalau dari Singapura kemarin hanya kena 10%, tapi Indonesia ditetapkan 32%. Artinya apa? Barang-barang yang kita kirim ke Amerika akan kena biaya beban 32%. Kalau orang sana tidak mau beli karena harga penjualannya sulit, maka tidak akan impor dari Indonesia. Maka stok yang ada di Indonesia akan banyak. Nah, kalau nggak terjual mau kemana lagi? Maka akan ada pengurangan yang besar tenaga kerja. Khususnya sektor-sektor yang dikirim ke sana, tekstil, furnitur, kerajinan-kerajinan itu. Bahkan juga nanti sekarang kalau masih makan tahu sama tempe, nikmatilah. Karena nanti ketika kita kedelai impor dari Amerika dan nanti akan tinggi harganya. Sekarang masih bisa menikmati. Nanti kalau tidak mampu beli, nanti akan ada alternatif makanan lainnya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, mungkin dampaknya bukan dalam 2 atau 3 bulan ini, tetapi barangkali di 5 atau 6 bulan ke depan,
karena masih ada stok pangan dan lain sebagainya, stok finansial dan lain sebagainya. Tetapi saya sampaikan ini supaya kita mulai efisiensi dalam segala hal. Dalam keluarga, Bapak Ibu mesti harus efisiensi keuangan, pengaturan keuangan dengan baik. Jangan sampai kita tidak mengetahui hal ini karena ekonomi sedang bergolak nantinya. Ini perang dagang, perang ekonomi. Kalau ini memang adalah penggenapan firman Tuhan, nanti ekonomi seluruh dunia akan dikuasai satu orang, dan orang yang bisa berjualan, berdagang hanya yang dapat tanda di dahi dan di tangannya, maka berawas-awaslah bahwa Tuhan segera datang. Kalau mata uang nanti sudah bisa disatukan semuanya, maka berawas-awaslah, Tuhan segera datang. Tanda-tanda ini memang tanda-tanda alam, tanda-tanda bagaimana bangsa mempertahankan ekonominya. Tetapi kita juga kembali kepada firman Tuhan. Kita mesti efisiensi segala sesuatunya. Yang tidak perlu belanja, ya dikurangi belanjanya. Amin. Wah, seneng Pak. Ya mesti harus diatur. Pengurangan listrik misalnya, kalau sudah siang listrik ya dimatikan supaya enggak tagihan listrik juga enggak bengkak. Kalau di rumah Bapak Ibu pakai PDAM, kalau air sudah pakai air secukupnya. Karena saking hematnya kemudian mandi cuma sekali Pak, karena hemat, kata Pak Pendeta harus hemat, mandi sekali ya, bukan begitu maksudnya. Makanya jangan sampai air itu tumpah ruah tanpa kegunaan yang jelas. Kemudian listrik juga sama, kalau memang masih bisa buka jendela, ya enggak perlu pakai AC lah di rumah Bapak Ibu Saudara. Ini upaya-upaya untuk bagaimana pengelolaan, memanajemen dengan baik. Karena ekonomi ini akan dipakai oleh kuasa-kuasa dunia ini untuk menyerang kekristenan, menyerang orang-orang yang mengikut Tuhan supaya mereka ikut di dalamnya. Itulah sebabnya mari kita kudus di dalamnya menjadi seorang imam yang benar. Kalau kita benar di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan membawa keluarga kita, istri dan anak-anak kita menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi kalau kehidupan kita di pekerjaan menjadi tidak kudus, kudus hanya di gereja saja, sementara di marketplace kita enggak jujur, di pekerjaan kita menipu orang, di pekerjaan kita mencurangi orang. Nanti hasil yang kita bawa ini kan kita bawa ke keluarga. Hasilnya ini akan dinikmati oleh istri, oleh anak-anak. Mereka itu akan menikmati barang yang najis, barang yang haram. Karena diperoleh dengan cara yang tidak baik. Apalagi uang korupsi, kemudian pulang dibawa ke rumah, istri dan anak-anak akan menikmatinya. Itulah sebabnya pentingnya hidup kudus di hadapan Allah, bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan kita. Bukan hanya kita menyanyi kudus, kudus, tapi kehidupan kita mencerminkan surgawi turun di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti berhati-hati. Oleh karena uanglah orang bisa menjatuhkan lawannya. Oleh karena uanglah orang bisa memfitnah. Oleh karena uanglah orang bisa bunuh diri. Oleh karena uanglah orang bisa mencaci maki. Oleh karena uanglah orang bisa membunuh. Padahal uang itu kalau menjadi hamba, dia akan menjadi hamba yang baik. Tapi kalau dia menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang kejam. Hanya sekarang uang itu menjadi tuan atau menjadi hamba. Kalau menjadi tuan, dia akan bengis sekali. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan akan menolong, memberkati kita semua. Pernikahan kita benar, kudus di hadapan Allah. Cara kita memperoleh ekonomi benar, kudus di hadapan Allah. Sehingga hasilnya keluarga kita adalah keluarga imam-imam yang rajani. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Karena kita tidak makan hasil uang haram dalam kehidupan kita.
kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Saya berharap kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup benar. Kalau gereja selama ini terlena dengan hal-hal yang duniawi ini, mari kita mencoba untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah ketika kita kembali kepada Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Itu sebabnya gunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru berdoa, bersujud menyembah, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memadaiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Saya mengundang, mari kita berdiri bersama-sama. Berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan tidak mau jauh-jauh dari Bapak Ibu Saudara. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memadaiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memadaiku. Mari pagi hari ini kita merasakan hadirat Tuhan. Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
Haleluya. Dialah yang nampak kemuliaan Tuhan sementara kami ada dalam dunia ini. Dialah yang nampak kemuliaan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sementara kami ada dalam bumi ini, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, biarlah hidup kami tetap standar dengan firman-Mu Tuhan. Standar firman Tuhan bukan untuk menghakimi orang lain, tapi biarlah diri kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan gereja-Mu ini, GSC Amaranta Family, sebagai keluarga yang bersiap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami akan menjaga hati kami, perbuatan kami. Kami akan menjaga pernikahan kami. Kami juga akan memperhatikan bagaimana cara kami memperoleh ekonomi. Di tengah-tengah dunia ini, sistem dunia ini, kami tetap pada sistemnya Allah, di mana Allah akan tetap memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap pelanggaran kami manakala ada yang salah di hadapan Tuhan, yang tidak kami pahami, dan itu salah di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan Tuhan. Yang lalu biarlah menjadi masa lalu, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang, kami akan menguduskan hidup kami di hadapan-Mu. Sebagai seorang muda akan menguduskan hidupnya. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga akan menguduskan pernikahannya. Seorang pekerja akan membawa kekudusan di dalam tempat kerjanya. Semua akan dalam berkat dan anugerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Biar ini juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dari hasil yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berikan persembahan kami dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita, dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan. Yang non tunai atau transfer bank, di balik kursi ada barcode yang masih bisa. Nanti ketika sudah itu rusak akan sudah dibuatkan lagi, dibuatkan oleh Saudari Samuel untuk nanti ditempelkan di situ. Tuhan akan tolong kita semuanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku minta dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Tuhan, korban syukur
kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa menerima berkat sampai hari ini. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan untuk misi, dan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami pastikan bahwa persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kami dapatkan dari hasil yang benar, sehingga berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberikannya dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkatinya di tengah-tengah situasi ekonomi saat-saat ini. Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa menghadapi segala tantangan-tantangan ekonomi yang ada. Mereka bisa memenangkannya dalam kebenaran, sehingga mereka berkecukupan. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, biarlah mereka boleh berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan, agar bisa berbagi dengan baik kepada sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu yang sudah memberikan dengan sukacita dan mengasihi Tuhan. Juga kepada gereja ini, kami akan kelola dengan benar, takut akan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, kami akan pertanggungjawabkan dengan baik. Kami akan bukukan dengan baik. Penggunaan-penggunaan juga seefisien mungkin untuk tepat sasaran. Tuhan akan memberkatinya. Berikan hikmat kepada kami, pengurus gereja, dan orang-orang yang berkecimpung di dalam keuangan, dalam penggunaan keuangan ini. Biarlah semua benar di mata Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang diberkati, gereja yang memberkati, gereja yang punya misi besar untuk berbagi dengan gereja dan umat-umat yang lain yang membutuhkannya. Tapi terlebih dulu Tuhan, biarlah dalam hal keuangan kami benar di hadapan-Mu, sehingga gereja-Mu yang tidak ada masalah lagi dengan keuangan, Tuhan akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Untuk pengumuman sepekan, kita akan dengarkan pengumuman sepekan apa yang akan kita kerjakan sepanjang minggu ini. Biar Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari pengurus gereja akan menyampaikan pengumuman untuk ke depan. Untuk yang pertama, ibadah doa pagi berjalan seperti biasa pada hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 untuk dilaksanakan di Google Meet. Untuk hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian ibadah wanita terpuji berjalan seperti biasa hari Selasa 8 April pukul 17.00 di gereja. Kemudian untuk ibadah MPC yang pertama hari Rabu pukul 18.30. Ibadah MPC yang kedua hari Jumat pukul 18.00. Kemudian untuk ibadah kaum muda remaja berjalan seperti biasa hari Sabtu pukul 18.00. Kemudian untuk ibadah gabungan kaum pria dan wanita terpuji hari Kamis 10 April di kediaman Bapak Rudi Simon, Karangploso. Untuk waktu awalnya pukul 18.00 namun dimajukan menjadi pukul 17.30 karena akan ada latihan persiapan Paskah. Kemudian akan diadakan rekreasi wanita terpuji ke Bali tanggal 1 sampai 3 Mei 2025. Pendaftaran bisa ke Ibu Rini Situmorang. Dalam menyambut perayaan Paskah hari Minggu 20 April 2025, untuk itu bagi kita yang diberkati Tuhan dapat mengumpulkan telur mentah. Untuk koordinator Ibu Meliasari, batas pengumpulan 14 sampai 17 April di ruang rapat gereja.
Kemudian untuk pengumuman yang terakhir, akan diadakan kegiatan Kids Camp khusus anak SMP tanggal 12 sampai 13 Mei, hari Senin dan Selasa di gereja. Untuk informasi dapat menghubungi Kak Yohanes dan Kak Yosep. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Cuma ada satu lagi yang ketinggalan untuk berita dari kaum wanita mengenai seminar dari nasional. Belum di-share ya? Ada seminar kaum wanita melalui Zoom, nanti akan di-share di grup informasi Bapak Ibu Saudara, khusus untuk kaum wanita. Jangan lupa nanti hari Kamis ibadah pria wanita di rumahnya Bu Eni Simon, Pak Simon, jam 5:30 pria wanita. Dan kenapa dimajukan? Karena memang sini sudah mulai prepare untuk persiapan Paskah. Jadi kita sudah mulai persiapan Paskah. Bapak Ibu yang menyambut dengan sukacita, mungkin dibarengi dengan puasa juga boleh, supaya nanti makna Paskah ini bisa kita maknai dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap nikah rumah tangga kami masing-masing. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biar semua rukun dan dalam damai dari Tuhan. Sukacita surga turun atas keluarga kami, sehingga keluarga kami, keluarga yang menggambarkan kerajaan surga, akan terpancar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap usaha pekerjaan kami, setiap kami mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat. Biar Tuhan akan pimpin dan bimbing kami di tempat yang tepat dan di tempat yang benar. Sehingga hasil yang kami dapat adalah hasil yang benar di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah di antara kami tidak ada yang kekurangan, semua berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, ketika kami membangun mesbah keluarga, ketika kami beribadah raya seperti hari ini, Tuhan memberkati kami. Perkenanan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Barangkali mereka masih bersilaturahmi, berlebaran ke sanak famili, Tuhan juga akan memberkati mereka. Sesampainya dan kembalinya mereka ke Batu, biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan akan memberkati kami, yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka, dimanapun mereka berada, biarlah dalam naungan dan berkat Allah. Hamba berdoa untuk Gereja Sidang Jemaat Allah secara nasional,
yang akan mengubah sistem menjadi gereja sel. Tuhan akan memberkati. Perlu perjuangan yang keras, perlu pemahaman yang jelas, perlu kerja keras, karena memang ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi kami percaya ketika kami mengikuti apa yang menjadi arahan orang-orang yang di atas kami, ketika kami tunduk kepada pimpinan-pimpinan kami yang ada di atas, yang menandai kami bagaimana tunduk kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga semua akan berjalan dengan baik. Gereja-gereja GSCA secara nasional akan bertumbuh, akan berkembang, akan menghasilkan jemaat-jemaat yang berubah kehidupannya ke arah sesuai dengan firman Tuhan. Akan mengubah jemaat Tuhan mengambil peran masing-masing sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka secara maksimal. Akan ada perubahan-perubahan dalam gerejamu dan Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu yang baru, akan ada hasil-hasil yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sementara dalam keamanan, dalam hukum, dalam politik, ekonomi, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tetapi khususnya dalam budaya, Tuhan akan memberkatinya. Pengaruh-pengaruh yang tidak benar, biar Tuhan akan menolong dan memfilter kami semua sesuai dengan firman-Mu, supaya anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia ini bisa membedakan mana yang harus kami kerjakan dan mana yang tidak boleh kami kerjakan, supaya kami menjadi pewarta-pewarta yang baik, menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang sudah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena tidak mungkin kami akan menjadi terang sementara kami hidup dalam kegelapan. Biarlah kami berada dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah hari ini kami akan pulang, kepulangan kami dengan berkat dan anugerah yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama mempercayai dan diberkati Tuhan, berkata, amin.